Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu sama kita tim penyuluh pajak KPP Pratama Pondok Aren. Ada saya Dwi Rohayati dan Saya Harmoko. iya, jadi kita ada di acara apa Pak Moko? Acara kita sore ini memang ini udah memasuki episode keempat, Mbak Oke. Dwi, ya. Acaranya opini, yaitu obrolan pajak terkini. Karena temanya obrolan pajak terkini ya. Jadi kaitannya dengan yang kita sekarang sudah memasuki bulan Desember 2022. Artinya kita udah ada di penghujung tahun nih Pak Moko ya. Betul juga, penghujung tahun pajak. Kenapa kita harus perhatikan saat ini tuh di penghujung tahun itu apa kaitannya dengan kawan pajak? Apa Pak Moko? Kalau kita ada di akhir tahun pajak, mesti bayangan kita nanti adalah pelaporan SPT tahunan. Iya. Pelaporan SPT tahunan, karena pelaporan SPT tahunan ini nanti melaporkan apa yang terjadi di tahun pajak tersebut. Misalnya tahun pajaknya sesuai dengan tahun pajak takwin kalender, maka melaporkan untuk orang pribadi ataupun badan usaha nanti melaporkan kondisi yang terjadi dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Begitu. Jadi kaitannya dengan kewajiban pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan ya Pak Moko ya. Betul, kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, ini yang punya kewajiban tahunan ini siapa aja nih? Kewajiban SPT tahunan. Ada wajib pajak badan. Ada wajib pajak badan, ada betul Mbak wajib Dwi. pajak orang pribadi. Kita mau bahas semuanya apa gimana nih Pak Moko nih? Boleh, sepanjang masih ada waktu kita. Siap. Kita bahas satu-satu kita. Persatu. Langsung aja Pak Moko. Iya. Untuk wajib pajak badan ini ya, wajib pajak badan dulu yang kita bahas karena lebih kompleks, lebih banyak yang harus dipersiapkan. Antara lain apa Pak Moko? Untuk wajib pajak WP badan, mesti ingatnya kalau badan laporan keuangan Mbak Dwi. Ya, jadi yang perlu disiapkan oleh kawan pajak yang merupakan wajib pajak badan apabila sudah mencapai akhir tahun kalender, akhir tahun pajak, yang perlu disiapkan nanti adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu minimal di pelaporan perpajakan itu ada 2, yaitu neraca sama laporan laba rugi. Ada 2 ya. Jadi kalau cuma satu aja? Kalau cuma satu aja ternyata wajib pajaknya melampirkan hanya neraca saja atau hanya laba rugi saja. Itu secara ketentuan itu dianggapnya belum lengkap SPT-nya. Jadi makanya kawan pajak semua harus aware kaitannya dengan pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan, terutamanya laporan keuangan itu harus minimal menyiapkan neraca dan laba rugi. Iya betul. Ini utamanya ya. Utama ini, lalu apalagi ya Pak Moko ya? Kalau misalnya di neraca itu kan kadang ada yang namanya aset tetap. Tetap biasanya ada, peralatan juga ada. Itu kalau di neracanya memunculkan itu berarti otomatis kan ada penyusutan Mbak Dwi. Biaya penyusutan. Kalau ada biaya penyusutan, maka kawan pajak semua juga harus menyiapkan daftar penyusutannya. Apa itu mungkin lebih kalau orang pribadi seperti daftar harta mungkin Pak Moko? Daftar harta, daftar harta yang ada di baik aktiva tetap ataupun peralatan-peralatan yang diperoleh oleh wajib pajak badan, nanti dibuat rekapan, disusutkan, nanti jadi biaya penyusutan. Itu juga yang perlu dilampirkan juga, yang perlu diisikan juga dalam pelaporan SPT tahunan wajib pajak badan. Iya, jadi untuk wajib pajak badan ini lebih banyak pekerjaannya ya, persiapannya. Jadi mumpung masih Desember nih kawan pajak yang menyimak podcast kami, bisa segera deh
siap-siap menyusun laporan Iya, keuangannya. betul. Jadi tadi ada laporan keuangan, daftar aset ya. Daftar aset, kemudian juga untuk WP badan yang memanfaatkan PP 23. Mungkin yang terdaftarnya setelah 2018 ya. 2018. Kalau yang terdaftar 2018 atau sebelumnya itu kan sudah nggak bisa pakai sudah PP bisa 23. di tahun 2022 ini sudah nggak bisa. Untuk wajib pajak yang terdaftar antara 2019 ke sini, terus ternyata pada saat pendaftaran memilih wajib pajak UMKM, juga ada satu lagi tambahan yang perlu disiapkan adalah rekapan penghasilan bruto, Mbak. Tiap masa itu juga perlu disiapkan. Tujuannya apa? Tujuannya kita untuk mensinkronkan pembayaran kita yang sudah dilakukan tiap bulan. Kita tinggal merekap saja dan melaporkannya di SPT tahunan. Iya, itu harus klop ya. Harus klop. Harus sama sesuai dengan tiap bulannya. Kalau ada yang terlupa belum dibayar gimana tuh? Apabila PPh finalnya ternyata kawan pajak ada yang belum dibayar. Padahal di masa itu sebenarnya ada omset. Harus Bapak Ibu segera melakukan pembayaran. Karena apa? Karena kalau menunda pembayaran nanti bukannya malah manfaatnya Pak ini kalau nunda-nunda, enggak, nanti malah ada sanksinya Mbak, nanti sanksi terlambat lapor, sanksi terlambat bayar. Makanya kawan pajak semua, apabila ternyata misalnya setelah lihat podcast ini dicek ternyata ada suatu masa yang belum disetor pajak UMKM-nya, segera buat billing, segera setorkan. Ada wajib pajak badan yang terdaftar sebagai PKP juga Pak. Sebagai PKP. Itu apakah fakturnya perlu disiapkan juga? Nah, apakah fakturnya perlu direkap juga? Rekap juga. Apalagi yang tadi ya memanfaatkan UMKM juga sebagai PKP. Kaitannya nih gimana nih antara faktur yang sudah diterbitkan dengan PPh-nya tadi? Betul. Jadi apabila wajib pajak ternyata juga sudah menjadi PKP atau sudah dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak, maka apakah perlu nih mensinkronkan antara omset atau faktur-faktur yang sudah diterbitkan melalui e-faktur? Apakah perlu kita lihat kembali? Benar, lihat kembali Mbak Dwi. Tujuannya apa? Tujuannya karena di kita itu ada yang namanya ekualisasi. Ya, ada yang namanya ekualisasi antara omset di PPh sama omset di PPN. Nah, tujuannya untuk mengklopkan atau tujuannya untuk apakah memang benar-benar datanya sinkron antara PPh dengan PPN-nya. Makanya untuk mensinkronkan tersebut kita lihatnya dari mana? Bisa dilihat dari faktur pajaknya, bisa dilihat dari pelaporan SPT masa PPN-nya. Di pelaporan SPT masa PPN di situ kan ada penyerahan tiap bulan. Penyerahan tiap bulan itu nanti disinkronkan dengan pembayaran yang sudah dilakukan untuk pembayaran PPh final UMKM-nya. Apabila terjadi selisih dan memang harusnya itu nyetornya sesuai dengan yang ada di omset yang ada di PPN, terjadi ternyata kurang setor, monggo silakan penyetoran sisanya. Jadi yang disampaikan Pak Moko ini penting ya. Ekualisasi supaya apa? Jadi supaya pelaporannya itu tepat dan benar. Jadi tidak ada lagi mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh seksi WAS ya, oleh AR gitu. Jadi kalau ada selisih itu akan menjadi bahan pengawasan bagi para AR pengawasan sebagai salah satu trigger ya, itu hanya sebagai salah satu trigger saja. Nanti akan ada surat biasanya. Betul. Ya, kalau bisa benarnya di awal, nggak perlu sampai terbit surat. Ya, betul sekali, betul Mbak Dwi. Jadi sinkron antara sinkron data PPh PPN sinkron, biar kita fokusnya bukan hanya fokus untuk menjawabin surat-surat atau apa kalau ada surat himbauan, tapi kita fokus ke usaha, usahanya berkembang, bayar pajaknya lancar. Nggak ada surat-surat kaitannya dengan surat himbauan atau surat klarifikasi. Karena apa? Karena Bapak Ibu kawan pajak semua sudah
melaksanakan kewajiban perpajakannya baik PPN baik PPh dengan benar, lengkap, jelas. Seperti itu Mbak Dwi. Wah, iya. Kalau ada wajib pajak badan yang kegiatan usahanya itu di bidang jasa. Jasa. Apabila yang menyerahkan jasa pada saat transaksi, pada lawan transaksi nanti mesti minta kalau wajib pajak badan tersebut ternyata masuk kriteria WP UMKM, mesti minta yang namanya SKET, surat keterangan PP23. Tujuannya untuk apa? Untuk agar atas jasa kita yang memberikan jasa kita akan dapat uang, Mbak. Dapat uang pada saat dilawan pembayaran kan kita nantinya dipotong. Makanya tujuannya nanti WP badan yang masuk kriteria WP UMKM melakukan jasa ternyata pada saat transaksi tersebut silakan untuk menyampaikan atau memberitahukan ke lawan transaksinya SKET-nya. Biar apa? Biar nanti tidak dipotong PBH pasal 23 karena saya ini WP saya ini badan saya ini termasuk WP UMKM. Jadi nanti motong yang 0,5%, bukannya motong yang 2%. Supaya tidak ganda, tidak double pemotongan atau tidak ganda pembayaran ya. Pembayaran pajak kalau sudah final ya nanti kalau ada masih dipotong ya. Masih dipotong PPh pasal 23. Nanti SPT-nya biasanya jadi lebih bayar. Ada. Makanya nanti setiap transaksi karena kita termasuk dalam kriteria WPPP 23, silakan sampaikan saya SKET-nya saya ini biar nggak dipotong PPh 23. Tapi semisal ternyata sudah terlanjur dipotong PPh 23. Apa pentingnya bukti potong Pak Moko? Apabila sudah dipotong PPh 23 sama lawan transaksinya, PPh 23 itu ya jadi kredit pajak. Jadi kredit pajak saya nanti bisa dikreditkan di SPI tahunan, kemungkinannya nanti jadi lebih bayar. Karena apa? Karena saya semuanya omsetnya sudah dikenakan final. Tapi ada pemotongan dari pihak lain PPh 23. Jadi otomatis nanti terjadi lebih bayar. Mau tidak mau ya nanti bukti potong tersebut juga harus dilampirkan sebagai syarat kelengkapan. Bukti potong harus disiapkan, dipastikan kepada lawan transaksi untuk menyerahkan bukti potongnya. Seperti itu. Karena ini banyak terjadi ada pertanyaan. Kalau ada wajib pajak yang datang ke helpdesk, ini gimana saya sudah final. Tapi masih ada bukti potong, itu bisa diklaim ya Pak ya? Bisa diklaim, bisa dikreditkan sebagai kredit pajak ya, di penghitungan PPh tahunannya. Ya, sebaliknya bagi wajib pajak yang sering menggunakan jasa, berarti lawannya yang tadi ya, harus menerbitkan bukti potong. Harus menerbitkan bukti potong. Setiap penggunaan jasa kita mengeluarkan biaya jasa, maka kita ada kewajiban untuk memotong PPh 23. Pada saat kita memotong PPh pasal 23, sarananya untuk memotong itu nanti ada bukti potong yang harus dikasihkan ke lawan transaksi kita. Ya, mungkin bagi kawan pajak yang sudah nonton podcast sebelumnya nih, ya kan kemarin membahas bukti potong e-book unifikasi. Untuk lebih jelasnya gimana mekanismenya, silakan lihat di opini kita episode 2. Kawan pajak itu nanti dijelaskan mekanisme terkait dengan bagaimana cara membuat bukti potong di e-book unifikasi. Baik, jadi kawan pajak pantau terus YouTube kita, opini tiap episode. Terus ada apa lagi kira-kira Mbak yang perlu kita sampaikan kita? Ini Pak, jangan lupa kalau memang ternyata perhitungannya kurang bayar, bukti store-nya dikumpulkan. Terutama bukti potong yang PPh final terkait UMKM itu dikumpulkan buktinya. Jadi itu harus klop antara yang PPh yang sudah distorkan dengan PPh yang dilaporkan pada SPT tahunan. Itu ya Pak ya? Itu jadi Bapak Ibu gunanya kenapa kita menyimpan bukti setor yang kita sudah setor tiap masa, tiap bulan. Itu untuk mensinkronkan pada saat pelaporan SPT tahunannya. Jadi
disinkronkan, omsetnya berapa, terutangnya berapa, yang sudah disetor berapa. Lihatnya udah disetor berapa, mau nggak mau kita harus melihat ke belakang lagi yang sudah disetor kita berapa. Itu tujuannya untuk sinkron agar pembayaran, pelaporan yang kita lakukan sudah sesuai, tidak ada kurang atau tidak ada lebih. Supaya tidak ada selisih, supaya tidak ada sistem pengawasan yang berjalan lagi-lagi dan tidak ada konfirmasi. Iya, lagi-lagi supaya jika laporan serapi mungkin, maka kemungkinan untuk diterbitkan surat himbauan juga semakin kecil. Kemudian, wajib pajak badan yang membayarkan gaji kepada karyawan. Ada kewajiban PPh pasal 21. Mungkin ada yang tidak lapor setiap masa 21 karena tidak ada PPh pasal 21 yang terhutang karena penghasilan karyawannya mungkin masih di bawah PTKP, tetapi ini masa Desember ini lain nih. Ayo Mas. Jadi masa Desember memang beda dengan masa-masa sebelumnya, masa Januari sampai November apabila kaitannya dengan PPh 21 memang kan kalau nihil nggak ada pelaporan. Tapi khusus untuk yang masa Desember, meskipun nanti nihil, tidak ada pemotongan atau apa, tetap lapor SPT masa PPh 21 di masa Desember. Di masa Desember. Di ini masa ada dua, Desember. Pak. Ada dua kan ya di masa Desember. Di masa Desember nanti di lampirannya ada dua, lampiran yang satu masa dan lampiran yang 1 tahun. Dan yang 1 tahun. Nah ya. Dan jangan lupa kalau masa Desember kita mesti ingat yang namanya bukti potong 1721 A1. Ya, itu tujuannya apa? Kenapa kok di bulan Desember, Januari sampai November nihil nggak ada pelaporan, tapi di masa Desember kenapa kok diwajibkan untuk lapor SPT masa 21? Nah, kenapa tuh Pak Moko? Tujuannya itu tadi, untuk menerbitkan bukti potong karyawan-karyawan yang ada di perusahaan kita, karena itu nanti dipakai sebagai sarana lapor SPT tahunan yang kita nanti akan sampaikan setelah kewajiban PPh badan ini, Mbak Dwi. Betul, ada kaitannya sama pembahasan kita nanti di persiapan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, khususnya untuk WP karyawan. Seperti itu. Jadi kawan pajak perusahaan CVPT masa Desember ini jangan sampai kelewat untuk membuat bukti potong ke karyawan-karyawannya, ke pegawai-pegawainya. Nanti jangan lupa juga disampaikan karena itu berguna pada saat pelaporan SPT tahunan orang pribadi, karyawan atau pegawainya, Mbak Dwi. Iya, ini kita baru berbicara WP badan yang PT, yang perusahaan yang CV, yang UMKM. Yang UMKM. Ada lagi kalau kaitannya dengan pembahasan bukti potong pasal 21, ada lagi wajib pajak badan apa? Bendahara, Pak? Bendahara instansi pemerintah. Instansi pemerintah juga mungkin, apabila yang mungkin di sini nanti ada yang melihat instansi pembendahara lihat podcast kita, juga jangan lupa untuk menerbitkan, menyiapkan bukti potong 1721 A2. Ya, itu sepertinya kita bahas khusus aja ya Pak Moko ya. Nanti di lain untuk bendahara ya. Di lain kesempatan kita bahas. Ditunggu ya untuk kawan pajak yang bendahara, nanti kita bahas lah. Khusus bendahara. Iya. Oke, itu yang kaitannya dengan WP badan. WP badan seperti itu. Untuk wajib pajak orang pribadi gimana? Sepertinya waktunya sudah. Wajib pajak orang pribadi kita jadi wajib pajak orang pribadi ada 3. Iya, ada 3 kategori ya. 3 kategori. Itu dilihat dari sudut pandang dari sumber penghasilannya. Ada 3. Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari gaji atau biasa disebut sebagai wajib pajak karyawan. Kemudian yang kedua, wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas. Ada lagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan sebagai profesi ya. Profesi, pekerjaan bebas, profesi juga ada yang dari usaha. Juga ada yang dari usaha. Tapi sebaiknya kita bahasnya mungkin setelah ini ya. Kita di video berikutnya saja ya. Oke, kita bahas nanti
di episode opini berikutnya kawan pajak tunggu apa saja yang perlu disiapkan, apa saja yang perlu diingat-ingat kembali kaitannya dengan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Ya, jadi kawan pajak orang pribadi tunggu video kita berikutnya. Terus pantau media sosial kami KPP Pratama Pondok Aren. Sampai berjumpa kembali di opini berikutnya. Kita pamit undur diri Pak Moko. Pamit undur diri, tapi sebelum pamit undur diri kita closing dulu Mbak. Closing, silakan Pak Moko aja. Jadi kawan pajak semua, khususnya untuk wajib pajak badan usaha, karena ini sudah memasuki akhir tahun pajak, silakan siapkan sarana-sarana untuk lapor SPT tahunannya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu laporan keuangan, neraca laba rugi, terus juga rekapan penghasilan bruto untuk WP yang termasuk dalam WP UMKM. Kemudian juga selain menyiapkan untuk pelaporan SPT tahunan, juga menyiapkan laporan SPT masa PBH 21-nya, karena itu nanti bermanfaat, berguna untuk orang pribadi karyawannya. Jangan lupa untuk membuat bukti potong PBH 21. Kemudian lapor sebelum jatuh tempo pelaporan. Iya, kita belum bahas jatuh temponya kapan. Jatuh temponya laporkan untuk SPT tahunan tahunan badan, jatuh temponya 30 April. 30 April. Ya, masih 4 bulan lagi. 4 bulan untuk bisa menyiapkan laporan keuangan, rekapan. Terus untuk yang PBH 21 Mbak Dwi, PBH 21 masa Desember dilaporkannya maksimal tanggal 20 Januari tahun depan 2023. Kemudian kewajiban dari WP badan tersebut juga harus memberikan bukti potong PBH 21-nya. Betul sekali. Seperti itu ringkasan podcast kita sore ini, Mbak Dwi. Sore ini. Iya, baik. Demikian. Mungkin bisa kita close, bisa kita tutup podcast kita sore ini, Mbak Dwi. Baik, Bang Moko. Terima kasih. Terima kasih kawan pajak yang sudah menyimak podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Pajak kuat, Pajak Indonesia maju.